Halo, wacau, Horas, apa kabar para geng? Pecinta film misteri tapi bukan horor. Hehe. Yap, bagaimana kabar kalian? Oh ya, saya harap kalian sudah menonton film ini ya, karena akan sangat disayangkan kalau belum. Video ini berisi spoiler, jadi saya sarankan kalian menontonnya terlebih dahulu atau skip videonya saja, geng. Oh ya, gimana pendapat kalian mengenai ceritanya? Yuk saling berbagi pendapat di kolom komentar kalau kalian suka dan sudah menontonnya. Oke, cot. Yuk kita langsung review saja episode 7 dan 8-nya. Menurut saya apa yang terjadi pada semua scene di episode 7 agak kurang menantang. Kalian bebas berpendapat lain juga ya, geng. Yap, cerita di episode 7 ini menurut saya secara umum masih hampir mirip dengan apa yang terjadi di episode 6, yaitu lebih mengarah kepada persiapan-persiapan sebelum terjadinya persidangan ulang kasus di Decul. Ya, meskipun ada tambahan-tambahan sedikit lah dan ceritanya juga sudah bisa ditebak. Hehe. Yang justru menarik adalah apa yang terjadi di episode 8. Ya, karena persis seperti dugaan saya di review sebelumnya, karena justru pada episode 8 inilah scene-nya agak menegangkan, dimana ketika sebelum dan pada saat persidangan sedang berlangsung. Seperti adegan pada saat reporter Jin Soo Kyung harus mendapat tekanan pilihan dari atasannya untuk tidak ikut campur dengan kasus Lee Dae-chul, dimana pada saat itu sebenarnya dia sudah menerima bukti yang mungkin saja bisa dibawa ke persidangan nanti, tapi dia memilih diam untuk saat itu. Juga adegan dimana Inspektur Moon yang meminta agar tim Kanducang tidak mengurusi lagi kasus Lee Dae-chul. Bahkan Kanducang sendiri juga harus dimutasi lagi pekerjaannya ke tingkat yang lebih rendah. Wow, gak kebayang ya, geng. Kita jelas bisa melihat bahwa Inspektur Moon dan Detektif Nam Gu-kyung memang memiliki sebuah rahasia besar tentang pembunuhan Detektif Yoon Ji-sun yang tak lain adalah suami dari Jung Yoo-seon yang saat ini lagi didekati sama si Nam Gu-kyung. Usut punya usut, si Jung Seon ini juga memilih diam padahal dia seharusnya berjanji akan ikut bersaksi di persidangan Lee Dae-chul nanti. Dan juga adegan-adegan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu dan mungkin bisa membuat kalian mengantuk, geng. Hehe. Tapi percayalah, saat kalian sudah atau sedang menonton sendiri, justru mata kalian akan terang benderang karena film ini mampu membawa rasa emosional kalian yang begitu memuncak. Wah, kenapa begini? Kenapa begitu? Ya, pengen rasanya menggampar seseorang pada saat menonton itu nantinya. Hehe. Nah, di sini saya tunjukin juga pada akhir-akhir cerita di episode ini, yaitu di mana Detektif Nam Gu-kyung menemui Oh Jong-tae yang tak lain adalah sepupu dari Detektif Oh Ji-yuk. Dan apa yang mereka bahas ya? 그 윤지선 죽인 사람은 알겠어요. 근데 장진수 형사는 누가 죽인 겁니까? Yap, jadi mungkin sekian dulu review singkatnya ya, geng. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akui ini bukanlah review terngejreng yang pernah kalian lihat, karena ilmu saya masih minim bos buat seperti itu. Haha. Oke, tetap jaga kesehatan dan selalu wacau, Horas.